Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Bintang Azahra, mahasiswa Farmasi Unpad, kelas B 2018. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengadaan dan penyimpanan sediaan farmasi. Apa itu pengadaan? Jadi, pengadaan adalah proses pembelian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai kriteria sediaan farmasi yang diadakan oleh instalasi farmasi dan pemasok harus memiliki izin. Contohnya seperti pedagang besar farmasi atau PBF. Pengadaan memiliki prinsip sesuai dengan aturan Kemenkes RI nomor 38 tentang pedoman umum pengadaan obat program kesehatan di tahun 2030. Pertama, yaitu prinsip mutu obat yang terjamin memenuhi kriteria keamanan, khasiat, dan keabsahan obat, serta memiliki izin edar atau nomor registrasi. 2. Pengadaan obat dilakukan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan kebutuhan. 3. Menerapkan konsepsi obat esensi generik. Dan 4. Pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau PPF. Bagaimana untuk perhitungan volume pengadaan? Volume pengadaan bisa dihitung berdasarkan dengan rencana, sesuai dengan evaluasi kebutuhan real saat ini, dan harus diperhatikan persediaan dan juga kapasitas gudangnya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa cara pengadaan sediaan farmasi atau alat kesehatan. Pengadaan sediaan farmasi dapat dilakukan dengan cara pembelian. Pembelian ini dapat dilakukan dengan cara tender terbuka, di mana tender terbuka berlaku untuk semua rekan yang terdaftar dan melibatkan berbagai jenis sumber penyedia obat. Kelebihannya adalah lebih murah, tapi membutuhkan waktu lama, butuh biaya tinggi, dan kualitas obatnya kurang bagus. Lalu, bisa menggunakan tender terbatas hanya untuk rekan tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat yang baik. Kelebihannya, harganya masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka dan prosesnya lebih singkat. Selanjutnya adalah pembelian dengan cara tawar-menawar. Hal ini dapat dilakukan bila item tidak terlalu urgent, jumlah tidak banyak, dan biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu. Waktunya pendek dan sederhana dan dilakukan kontrak untuk pengadaan obat jangka panjang. Kemudian bisa melakukan pembelian secara langsung. Ini tuh biasanya untuk pembelian jumlah kecil dan perlu segera tersedia. Kelebihannya, bila terjadi kesalahan bisa langsung diurus dan kualitas terjamin karena langsung dibeli di PBF atau distributor dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, kekurangannya pada harga tertentu relatif agak lebih mahal. Selanjutnya, pengadaan bisa melalui sumbangan atau hibah atau grant. Dari hibah atau sumbangan, harus mengikuti kaidah umum pengelolaan perbekalan farmasi reguler. Perbekalan farmasi yang tersisa dapat dipakai untuk menunjang pelayanan kesehatan di saat situasi sudah kembali normal. Pembayaran dapat dilakukan secara konsinyasi atau menggunakan kerjasama antara apotek dan perusahaan distributor yang menitipkan obat di apotek. Biasanya, konsinyasi ini nanti apotek akan membayar ke distributor yang telah menitipkan obat selama setiap 2 bulan sekali. Lalu bisa menggunakan kredit atau dengan cicilan secara bertahap. Selain itu, bisa juga dengan cash on delivery atau COD, di mana membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan dan dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut. Pertama, apa itu penerimaan? Penerimaan adalah kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Apa saja hal yang harus diperhatikan saat melakukan penerimaan barang? Pertama, dibutuhkan material safety data sheet atau MSDS untuk bahan berbahaya. Khusus untuk alat kesehatan harus mempunyai sertifikat of origin. Ada sertifikat analisa produk, dan semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.
Setelah itu, periksa kesesuaian barang dengan surat pesanan, periksa kondisi fisik, periksa kesesuaian waktu penyerahan barang, dan berita acara penerimaan barang.